Ada dua versi, dalam Lukas 24 dan dalam Kisah Rasul 1. Tahu dari mana Lukas penulisan ini? Dari tradisi lisan yang berkembang di kalangan umat. Nah, dalam tradisi lisan itu lalu didapatilah bagian yang menjadi verba ipsissima, pesan wasiat dari Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Kita akan konsentrasi melihat versi Lukas saja hari ini. Coba perhatikan bagaimana verba ipsissima ini dikemas. Saudara-saudara, kalau kita lihat ada beberapa hal. Pertama itu statement. Perhatikan pasal yang ke-24 ayat 44. Statement teologis. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Jadi yang tertulis tentang aku has to be fulfilled. Statement, pop, begitu. Setelah itu kemudian kita mendapatkan upaya Yesus untuk melakukan pencerahan. Kalimatnya adalah setelah statement, ia membuka pikiran mereka. Membuka pikiran mereka, dianoigo itu supaya ceklik gitu, saudara. Nah, kadang-kadang kita sudah mendengar sesuatu tapi nggak mudeng ya. Maka diperlukan pembukaan pikiran. Bisa dengan logika, bisa dengan ilustrasi. Itu sudah upaya membuka pikiran. Yang dilakukan Yesus adalah setelah statement bahwa semua tentang aku harus digenapi, dia membuka pikiran mereka. Ini sebetulnya kali kedua ada kalimat pikiran terbuka. Kalau Anda membaca Alkitab yang baik, di Lukas pasal 24. Ketika Kleopas dan temannya berjalan dari Emmaus ke Yerusalem. Itu juga begitu. Yesus ada bersama mereka sepanjang jalan, 7 mil itu 11,4 kilometer loh. Enggak paham kalau itu Yesus. Padahal diskusi teologis berat sekali Kleopas dan temannya. Sampai ketika sampai di Emmaus, pura-pura berjalan toh Yesusnya. Mereka ingin tinggal bersama kami, lalu ada lagu tinggal sertaku. Itu lagu ini. Yesusnya memecah-mecah roti dan ketika itu terbukalah mata mereka. Ekratonto. Blok. Nah seperti itu. Nah kalau dalam Lukas 24 Emmaus itu lewat simbol, tindakan simbolik lalu mata mereka terbuka. Kalau ini kayaknya langsung. Ya. Tuhan Yesus lalu membuka pikiran mereka, akibatnya mereka mengerti kitab suci. Jadi rupanya pemahaman untuk bisa mengerti kitab suci diawali dengan upaya untuk membuka. Itu sebab dalam tradisi gereja, termasuk liturgi kita tadi, ada doa epiklese. Yang saya doakan tadi, nanti kalau Anda lupa kalimat saya, lihat rekamannya. Berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, agar Roh itu membantu kita mengerti. Fungsi dari Roh Kudus adalah parakletos, itu membantu kita mengerti kehendak Tuhan, menolong kita memahami. Jadi fungsinya itu fungsi enlightenment, fungsi pencerahan, itu Roh Kudus. Karena kalau tidak ada pencerahan, Anda hanya mendengar, belum tentu Anda paham. Orang yang mengerti kehendak Tuhan secara kalimat, belum tentu tergerak hatinya untuk menjalankannya. Atau belum tentu juga memahami betul. Dia hanya tahu rumusannya, tapi belum tentu memahaminya. Rumusan harus menjadi sesuatu yang dihidupi. Kalau tidak, dia tidak ada artinya apa-apa. Apa yang Anda tahu di pikiran Anda dalam rumusan-rumusan belum tentu menyentuh hatimu dan pikiranmu terbuka. Maka lihatlah dilakukan Tuhan Yesus. Ini verba ipsissima loh. Terakhir dia beri statement dulu. Habis statement dia memberi pencerahan. Membuka pikiran mereka. Setelah membuka pikiran mereka, diberilah statement yang baru. Anda lihat di ayat yang ke-46 dan seterusnya, kali ini ada tahapnya. Setelah dibuka ya, begini kalimatnya. Ada tertulis begini. Lalu rumusnya dulu, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan juga di dalam namanya diberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi statement. Lalu bergerak dari statement
menjadi tugas. Kamu adalah saksi dari semua ini.